Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana Buka Suara begini katanya. Islam pun membuktikan di mana umat Islam mayoritas tidak ada orang-orang kafir dizolimi, tidak ada orang-orang kafir sampai disiksa, dibantai. Itu mereka lupa, mereka tutup mata. Ketika orang kafir yang mayoritas, umat Islam ditindas, bahkan dibantai di zaman yang katanya sudah modern ini. Banyak pembantaian umat Islam ketika orang kafir mayoritas. Sejak kapan umat Islam intoleran? Kalau kita intoleran, nggak ada umat lain, nggak ada orang Kristen di Indonesia kalau betul kita intoleran. Kenyataannya mereka hidup nyaman, damai di negeri tercinta Indonesia, mayoritas umat Islam. Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dimanapun berada, harus kita tentang. Betul? Betul? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara-saudara, saya tanya, yang radikal itu siapa? Amerika. Siapa yang menghancurkan Irak? Amerika. Siapa yang menghancurkan Libya? Amerika. Siapa yang menghancurkan Suriah? Amerika. Siapa yang radikal? Amerika dan Yahudi. Saudara-saudara, sekarang ini banyak. Apa tidak? Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya. Tidak ada. Yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Ukurannya dirinya sendiri. Perpu itu sangat radikal. Tentang sikap kepada orang yang berbeda agama, maka mesti dibedakan juga di mana dia menyampaikan. Dia menyampaikan di dalam masjid antara sesama umat Islam, suaranya tidak keluar, kajiannya tertutup, dan membahas ayat. Ayat kuliah ayyuhal kafirun, ayat membahas tentang akidah. Maka itu konsumsi antara seorang ustadz, kiai, habib menjelaskan ajaran agamanya. Jihad itu adalah untuk menghadapi musuh. Bukan jihad itu adalah untuk mengganggu kedamaian. Keliru sekali. Cuma sekaligus kita harus hati-hati. Ada orang menyamakan jihad, ajaran jihad adalah ajaran radikal. Keliru juga. Dia mau menfitnah umat Islam. Keliru juga, saudara. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memerangi radikal. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi ya. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memberantas radikal. Siapapun yang berbuat radikal dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak, yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam artinya personal kita. Anda seorang Ismail Yusanto? Iya, ini sudah jelas. Tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah, karena itu dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit gitu. Baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme,
dulu ada sosialisme tapi kan kemudian dihapus gitu. Nah, bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik, undang-undang ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi Perpu, melalui Perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana buka suara begini katanya. Istana buka suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Ada 2 nama ustadz yang jadi perhatian publik, yakni Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad memastikan daftar nama-nama penceramah radikal itu bukan berasal dari pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun begitu dia menegakkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan mengada-gada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Sebelumnya beredar 10 nama penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio masuk dalam daftar itu. Ada pula nama Ismail Yusanto urutan pertama, Ustadz Felix urutan kedua, dan Ustadz Abdul Somad urutan kelima. Sekarang ini yang saya prihatinkan kan kolaborasi antara setengah radikal dengan radikal. Saya nyebut setengah radikal ini siapa? Mungkin nanti sampean juga termasuk setengah radikal. Gitu. Setengah radikal itu apa? Bilangnya saya ini Pancasilais. NKRI harga mati tapi merongrong NKRI. Itu baru setengah radikal. Itu banyak itu. Nah, ketika ini kolaborasi dengan yang radikal, bahaya. Dan saya baca akhir-akhir ini sudah mengarah ke situ. Kolaborasi antara yang setengah radikal dengan yang radikal. Sebetulnya kelompok intoleransi itu bukan teroris. Kelompok intoleransi ini adalah kelompok yang setengah radikal. Kami teroris nggak intoleransi. Total Anda ini. Bukan begitu. Kalau kami teroris ini intoleransi, banyak mayat bergelimpangan kita bunuhi. Kan intoleransi kan berarti anti agama. Kan kelihatan itu orang-orang ini. Loh, kami ini terutama leteng saya itu pembunuhan cara apapun kami pelajari. Makanya leteng 9 Afghanistan itu yang paling best. Mempelajari nuklir leteng saya. Jadi ketika misalkan saya benci sama orang, saya buatkan ramuan, saya oles di cangkir, dijamah tanpa kaos tangan mati. Saya kirim surat, amplop dibuka, bukan bom tapi mati dengan racun. Itu sampai seperti itu kami punya kemampuan. Makanya kalau kami teroris ini intoleransi, sudah banyak berkelimpangan mayat yang kita bunuhi. Oh, itu ada aliran sesat Islam, kan gampang dibunuh. Jadi masjidnya dibom kan lumayan itu kalau Jumatan kan gitu. Tapi bukan itu kami. Justru yang intoleransi itu, kalau pernah itu saya ikut survei itu.